Hai guys, apa kabar kalian? Semoga kalian sehat-sehat saja ya. Di kesempatan kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Hold Your Breath. Film ini rilis pada tahun 2012. Sebelum mulai jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe-nya ya guys. Oke lah, daripada penasaran kita langsung saja intro. Film diawali dengan latar tahun 1956. Kita akan diperlihatkan sebuah penjara. Di penjara itu, para polisi ini dipimpin oleh warden yang akan menghukum mati seorang psikopat yang bernama Van Close. Van Close dihukum mati dengan menggunakan kursi listrik. Van Close dihukum mati karena dia seorang pembunuh berantai. Di sana juga ada keluarga korban yang berhasil selamat dari ancaman Van Close. Para keluarga korban ini akan menyaksikan hukuman mati Van Close. Setelah Van Close dibawa ke ruang eksekusi, warden memberinya kesempatan untuk menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga korban. Bukannya meminta maaf, Van Close malah membunuh warden. Hingga pada akhirnya Van Close pun berhasil dieksekusi. Kemudian scene berpindah pada masa sekarang. Kita akan diperlihatkan sekelompok pemuda-pemudi yang hendak pergi berkemah di tempat yang terpencil. Para pemuda-pemudi ini adalah Jerry, Johnny, Natasha, Kyle, Samantha, Tony, dan Hud. Mereka semua ini berteman sejak duduk di bangku SMA. Sedikit informasi, Johnny dan Natasha merupakan sepasang kekasih. Sebelum mereka jalan, Johnny meminta HP mereka semua. Itu semua bertujuan agar mereka lebih mementingkan hubungan sosial daripada HP mereka. Setelah semua HP terkumpul, Johnny menyimpannya di dashboard mobil. Setelah semuanya siap, mereka pun berangkat. Di saat mereka hampir sampai tujuan, mereka harus melewati sebuah kuburan. Sebelum melewati kuburan, Jerry memperingati teman-temannya agar menahan nafas saat melewati kuburan. Karena menurut mitos, jika kita sedang berkendara melewati kuburan tidak menahan nafas, maka para arwah akan merasuki tubuh kita. Mendengar itu, teman-temannya Jerry menahan nafas, kecuali Kyle. Karena Kyle sedang menghisap ganjoy. Hingga pada akhirnya Kyle pun dirasuki oleh arwah Van Close. Karena hal itu tanpa sengaja pipa rokok Kyle jatuh ke paha Johnny. Syukurnya Johnny masih bisa mengendalikan mobilnya. Sedangkan mereka semua tak menyadari bahwa saat ini Kyle sedang dirasuki oleh arwah Van Close. Tak lama kemudian Tony pun turun untuk membuang air kecil. Dan tanpa sengaja Tony melihat sebuah gedung tua. Gedung tua itu adalah penjara tempat Van Close dihukum mati. Karena Natasha ingin mantap-mantap, ia pun mengajak Johnny ke penjara itu untuk mantap-mantap. Karena hal itu, Johnny pun menitipkan kunci mobilnya ke Tony. Melihat hal itu, akhirnya mereka pun mengikuti Johnny dan Natasha. Dan yang tinggal di mobil hanya Kyle saja. Setelah sampai di penjara itu, mereka tak menemukan keberadaan Johnny dan Natasha. Karena hal itu, mereka pun masuk ke penjara itu untuk mencari Johnny dan Natasha. Di tempat lain, Kyle yang masih dirasuki arwah Van Close, ia dihampiri oleh seorang polisi. Di sana, Kyle mengatakan ke polisi ini bahwa mobilnya sedang mogok. Mendengar itu, polisi ini pun berinisiatif untuk menolong Kyle. Namun kembali ke Jerry dan kawan-kawan. Setelah masuk ke dalam penjara itu, mereka pun mulai menyusuri setiap ruangan di penjara itu. Tak berselang lama, Hud pergi untuk buang air kecil. Di sisi lain, Johnny dan Natasha mencari sebuah ruangan untuk mantap-mantap. Setelah mendapatkan ruangan, mereka pun mantap-mantap. Kembali ke Jerry, Tony, dan Samantha. Saat ini mereka bertiga berada di ruang eksekusi. Di sana mereka melihat kursi listrik tempat Van Close dieksekusi dulu. Di sana pula Jerry menantang Tony untuk duduk di kursi listrik itu.
Jika Tony berani melakukannya, sebagai imbalannya Jerry akan menghisap rudal Tony. Mendengar itu, tanpa pikir panjang, Tony pun langsung menerima tantangan dari Jerry. Setelah Tony duduk di kursi itu, Jerry menginginkan tangan Tony harus diikat juga. Awalnya Tony keberatan, namun pada akhirnya Tony bersedia melakukan hal itu. Lalu Jerry memasangkan helm di kepala Tony. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba saja cuaca berubah menjadi gelap. Karena ketakutan, Tony pun meminta agar ikatannya dilepaskan. Saking takutnya, Tony pun sampai berteriak. Dan teriakan Tony ini didengar oleh Johnny dan Natasha. Karena hal itu, Johnny dan Natasha pun segera mencari keberadaan Tony. Lalu Hey, back up, man. Back up. No, it's me, man. syukurnya itu hanyalah Hud. Tak berselang lama, akhirnya Johnny dan kawan-kawan pun berhasil menemukan keberadaan Tony. Setelah kejadian itu, cuaca pun kembali normal. Lalu mereka pun memutuskan untuk kembali ke mobil mereka. Sedangkan di mobil, Kyle yang masih dirasuki arwah Van Close, dengan sengaja ia membuang HP teman-temannya. Singkat cerita saja, akhirnya mereka pun sampai ke tujuan. Sial bagi Tony, ia kehilangan tasnya. Karena hal itu, ia pun menanyakan tasnya ke Kyle. Namun yang terjadi, arwah Van Close malah berpindah ke tubuh Tony. Akhirnya Tony kembali ke kuburan tadi untuk mencari tasnya. Tony juga ditemani oleh Samantha. Singkat cerita saja, sore pun tiba. Jerry merasa khawatir karena Tony dan Samantha belum juga kembali ke perkemahan. Karena hal itu, mereka pun memutuskan untuk mencari Tony dan Samantha. Hingga pada akhirnya sampailah mereka di kuburan tua itu lagi. Di sana mereka sangat kaget melihat Samantha tewas dengan menggenaskan. Begitu melihat mobilnya, Johnny pun langsung berinisiatif untuk mengambil HP di mobilnya. Sayangnya HP itu sudah tidak ada lagi. Lalu muncullah Tony yang masih dirasuki arwah Van Close ingin menyerang mereka semua. Namun tiba-tiba saja ada pria misterius yang menembak Tony hingga tewas. Karena hal itu, Johnny pun sedikit tak terima karena pria ini telah membunuh temannya. Namun pria ini mengatakan, sebaiknya kalian ikut aku. Aku akan memberikan kalian pertolongan, sekaligus sebuah jawaban untuk kalian. Karena tak ada pilihan lagi, akhirnya Johnny dan kawan-kawan pun memutuskan untuk ikut dengan pria ini. Setelah sampai di rumah pria ini, terungkaplah nama pria ini adalah Max Brad. Max Brad mengatakan bahwa kalian semua akan mati malam ini, kecuali kalian mengikuti perintahku. Lalu Max Brad menceritakan bahwa dia ini dulunya seorang petugas di penjara itu. Dan beberapa tahun yang lalu, kami mengeksekusi seorang pembunuh berantai yaitu Van Close. Setelah dia dieksekusi, penjara itu terbakar karena penjara itu disambar petir. Dan yang terjadi pada saat ini, di mana pada hari saat Van Close dieksekusi, dia akan merasuki tubuh seseorang untuk mencari tumbal untuk dirinya sendiri. Dan yang terjadi, teman kalian tadi sudah dirasuki oleh Van Close. Karena hal itulah teman kalian menjadi seorang pembunuh. Dan perkataan Max Brad ini dibenarkan oleh Kyle. Karena Kyle melihat sendiri pada saat Tony ingin membunuh mereka semua saat di kuburan tadi. Tak berselang lama, Max Brad pun mengetahui bahwa arwah Van Close sudah merasuki tubuh Jerry. Karena hal itu, Max Brad pun ingin menembak Jerry. Namun aksi Max Brad dihalangi oleh teman-temannya Jerry. There has to be another way to stop him. Lalu Max Brad ingin mengajak Johnny ke sebuah tempat, sedangkan yang lainnya tetap tinggal di rumahnya. Setelah Max Brad dan Johnny pergi, mereka pun mencari senjata untuk berjaga-jaga. Namun inilah yang terjadi. Syukurnya Natasha dan Kyle berhasil selamat, sedangkan Max Brad membawa Johnny ke kuburan. Itu bertujuan agar arwah Warden merasuki tubuh Johnny. Tak lama kemudian, Natasha dan Kyle tanpa sengaja bertemu dengan Max Brad dan Johnny yang sudah dirasuki oleh Warden. Setelah itu mereka pun mulai mencari keberadaan Jerry. Sayangnya pada saat itu,
Kyle tewas dibunuh oleh Jerry yang masih dirasuki oleh Van Close. Tak lama kemudian Jerry mencoba membunuh Max Bright. Syukurnya Warden mengetahui hal itu. Hingga pada akhirnya terjadilah pertempuran antara arwah Warden dan Van Close. Di saat para arwah ini bertempur, Max Bright menyuruh Johnny dan kawan-kawan untuk segera pergi dari tempat ini menggunakan mobilnya. Sedangkan kedua arwah ini merasuki tubuh Max Bright secara bersamaan. Hingga pada akhirnya Max Bright pun tewas. Kembali ke Johnny dan kawan-kawan. Setelah berhasil keluar dari tempat itu, mereka melihat sebuah rumah trailer. Karena hal itu mereka pun berhenti untuk mencari bantuan. Namun ternyata saat di perjalanan kabur, tubuh Johnny sudah dirasuki oleh Van Close. Kemungkinan besar Johnny akan membunuh Jerry juga. Dan cerita pun selesai guys. Sekian untuk video kali ini. Jika terdapat banyak kesalahan, saya minta maaf. See you next video guys. Wassalam.